konten reupload di tahun 2025 ini masih bisa lolos monetisasi? Ya, tentunya bisa teman-teman. Nah, dengan trik dan teknik pembuatannya itu, kalian harus memahami terlebih dahulu dari segi editing dan cara uploadnya. Nah, dan di sini saya akan memberikan tutorialnya agar teman-teman semuanya atau YouTuber pemula semuanya bisa menggunakan konten reupload untuk diupload di channelnya masing-masing agar kalian juga bisa lolos monetisasi dan mendapatkan penghasilan dari konten reupload. Nah, sebenarnya pembuatan konten reupload itu sangatlah mudah tapi susah teman-teman. Nah, untuk mudahnya di sini kita itu bisa mendapatkan video reupload itu secara gampang. Secara gampang itu dalam artian kalian bisa mencari saja videonya dari aplikasi yang biasa kalian gunakan, seperti Instagram, TikTok, bahkan pun Facebook. Nah, kalian bisa menggunakan video-video yang ada di aplikasi media tersebut. Nah, untuk yang disulitkannya di konten reupload ini itu adalah di segi editing, teman-teman. Nah, tentunya di bagian editing itu kalian harus mengedit secara cermat agar konten kalian itu bisa lolos monetisasi intinya, teman-teman. Nah, dan tentunya untuk pembuatan konten reupload ini tidak memakan waktu yang sangat lama. Itu pembuatan itu 10 menit bisa selesai, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat konten reupload dari aplikasi Instagram, teman-teman. Nah, tentunya kalian juga pasti sudah punya masing-masing aplikasi Instagram. Nah, oke, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, tapi sebelum pemberian tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman bantu like dan subscribe ke channel saya terlebih dahulu agar channel saya juga lebih berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi untuk memberikan ide konten kepada teman-teman semuanya. Nah, oke, untuk di langkah awal di sini kan saya akan menggunakan aplikasi Instagram ini untuk mendapatkan video reuploadnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Instagramnya. Nah, dan di aplikasi Instagram di sini kalian tinggal masuk ke pencariannya yang ini. Nah, kalian pasti sudah paham ya, di logo pencarian kalian tinggal klik dan kalian masukkan. Nah, semisal di sini saya akan membuat konten reupload DIY. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan konten pembuatan ataupun cara membuat semisal benda-benda dari kayu ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan mereuploadnya video atau konten seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kalian juga bisa mereupload video ataupun konten yang lain yang mungkin kalian punya referensi yang ingin kalian jadikan konten. Nah, di sini saya akan memilih salah satunya agar videonya nanti kita akan download dan kita masuk ke langkah editing. Nah, di sini teman-teman bisa mencari saja video mana yang cocok atau yang bagus untuk dibuat di konten reupload di channel kalian. Nah, semisal saya akan menggunakan video yang ini, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini itu kita harus mendownload videonya terlebih dahulu. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman pasti sudah ada yang tahu. Nah, tapi di sini saya akan memberikan caranya kembali agar kontennya ini lebih jelas dan terperinci. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang bagian ini, yang bagian tanda panah atau apa ini. Nah, klik dan kalian tinggal salin tautan. Nah, setelah disalin tautan, di sini kita pergi ke aplikasi Google untuk mendownloadnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Chrome saja, dan di sini kalian tinggal ketikkan saja seperti ini. Download video IG. Nah, kalian ketikkan saja seperti ini. Nah, di sini ada banyak web atau situs yang bisa kalian gunakan untuk mendownload videonya. Nah, semisal saya menggunakan Snap Insta ini. Nah, di sini kalian tinggal pastikan saja tautan yang tadi. Nah, di sini kalian pastikan saja. Tempel. Nah, di sini kalian tinggal download saja. Nah, di sini kalian tinggal menunggu saja proses pembukaan videonya nih.
Nah, di sini kan videonya sudah muncul, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal download saja videonya. Nah, di sini otomatis terdownload videonya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini setelah kalian mendownload videonya, langsung kita masuk ke tahap editing. Nah, untuk di tahap editing kalian gunakan saja aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk mengedit ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, di tahap editing ini adalah tahap yang penting untuk channel kalian atau konten kalian itu bisa lolos dari klaim hak cipta ataupun bisa lolos monetisasi atau tidaknya, teman-teman. Nah, ini kan durasinya tuh sekitaran 1 menitan nih. Nah, kalian jangan digunakan videonya ini full. Nah, kalian ambil saja sebagian videonya agar kontennya ini juga kan untuk diupload di video short. Nah, tentunya tidak perlu durasi yang lama, 10 detik atau 15 detik itu sudah bagus, teman-teman. Nah, tentunya dengan durasi yang singkat itu memudahkan video kita atau channel kita itu bisa lolos monetisasi dan aman, teman-teman. Nah, untuk langkah awal di sini kalian tinggal pilih mana durasi yang ingin kalian dijadikan konten. Nah, semisal ini kan pembuatan yang pertama nih. Nah, kalian ambil yang ini saja. Nah, semisal sampai seperti ini. Nah, kalian tinggal bagi. Nah, ini kan durasi yang selanjutnya tuh dengan metode pembuatan yang berbeda. Nah, ini bisa dijadikan konten selanjutnya tapi dengan video yang terpisah, teman-teman. Nah, tentunya ini bisa menjadi 2 atau 3 kontenan dengan kita mendownload satu video, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian hapus saja bagian yang ini. Nah, jadi kita itu akan menggunakan pembuatan yang pertama ini untuk dijadikan konten. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian bisukan audionya, audio dari video tersebut. Nah, setelah kalian bisukan di sini kalian pilih rasio aspek. Nah, untuk rasio aspek 9:16, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian bisa zoom sedikit agar videonya itu lebih dekat. Dan di sini kalian bisa semisal ini kan durasinya tuh 12 detik, sorry. Nah, di sini kalian bisa atur kecepatan semisal kalian ingin menjadi 15 detikan. Nah, di sini kalian tinggal perlambat saja. Nah, setelah kalian perlambat di sini kan jadi 15 detik nih. Ataupun kalian bisa menjadi lebih cepat agar durasinya itu lebih cepat. Nah, menjadi 10 detik. Nah, setelah seperti ini kita harus memahami videonya terlebih dahulu karena YouTube itu sekarang lebih suka dengan channel ataupun konten yang ada backsoundnya ataupun ada voice over dari pengguna ataupun pembuat kontennya. Nah, di sini kita akan melakukan dubbing atau pengisian suara pada video tersebut. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian harus memahami dari segi videonya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal memahami dulu dengan memutar videonya. Nah, semisal seperti ini. Nah, kalian pahami ini sedang apa ataupun pembuatan apa. Nah, setelah kalian paham di sini kalian bisa langsung saja ataupun kalian bisa mengetiknya terlebih dahulu ataupun kalian bisa mengingat-ingat dan langsung kalian merekam atau menambahkan suaranya secara langsung. Nah, setelah kalian memahami dari segi videonya, nah di sini kalian bisa menambahkan suara ataupun voice over. Nah, di sini semisal saya akan mencontohkannya seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke audio dan kalian scroll di bagian rekam. Nah, di sini kalian tinggal rekam saja apa yang ingin kalian voice over atau dubbingkan di video kalian. Nah, semisal saya mengisi dubbingnya seperti ini. Nah, bila kalian memiliki stick es krim yang cukup banyak di rumah kalian, kalian bisa gunakan stick es krim tersebut. Nah, kalian juga bisa mengisikan dubbing dengan sesuka hati kalian, tetapi harus sesuai dengan isi videonya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, nah kalian juga bisa menambahkan backsound. Nah, untuk backsound di sini kalian bebas saja menggunakan backsound dari YouTube ataupun aplikasi lain. Intinya jangan ada klaim hak ciptanya backsoundnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan backsound dari CapCut saja. Nah, di sini saya menggunakan dari Cinematic. Nah, di sini untuk backsound usahakan volumenya itu kecil saja agar tidak
tidak menutupi dari voice over kita, teman-teman. Nah, dan di sini sesuaikan dengan durasi video kita juga. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa menambahkan logo channel ataupun nama channel kalian. Semisal di sini saya menambahkan nama channelnya DY_desa, semisal seperti ini. Nah, kalian juga bisa merubah dari segi huruf dan gayanya. Nah, semisal seperti ini. Nah, kalian tinggal menambahkan logo subscribe ataupun yang lainnya juga. Nah, setelah seperti ini sudah menjadi konten asli kalian, karena kita sudah merubah dari segi audio, background, dan gambarnya juga. Nah, oke, mungkin cukup sekian videonya. Nah, di sini kalian tinggal ekspor saja dan kalian tinggal upload di konten kalian. Dijamin tidak akan kena klaim hak cipta, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan bermanfaat.